Salam kerahiman. Hari ini kita mulai lagi dengan pengajaran tanggal 11 Agustus. Kita masuk dalam doa pembukaan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita akan baca sama-sama dari diary nomor 576. Oh Tritunggal yang kudus, Allah yang kekal, rohku tenggelam dalam keindahan-Mu. Dalam pandang-Mu segala zaman seperti bukan apa-apa. Engkau selalu sama. Oh betapa besarnya keagungan-Mu. Ya Yesus, mengapa Engkau menyembunyikan keagungan-Mu? Mengapa Engkau meninggalkan tahta surgawi-Mu dan tinggal di tengah kami? Tuhan menjawab aku, putriku, kasih telah membawa aku kemari, dan kasih itu menahan aku di sini. Putriku, seandainya engkau tahu betapa besarnya pahala dan ganjaran yang didapatkan oleh satu ulah kasih yang murni kepadaku, engkau akan mati karena sukacita. Aku mengatakan hal ini supaya engkau terus-menerus menyatukan dirimu dengan aku lewat kasih, karena inilah tujuan hidup dari jiwamu. Tindakan ini adalah tindakan yang muncul dari kehendak. Ketahuilah bahwa jiwa yang murni itu rendah hati. Ketika engkau merendahkan dan menghampakan diri di hadapan keagunganku, aku melimpahi engkau dengan rahmatku dan menggunakan kemahakuasaanku untuk meninggikan engkau. Diary 576. Kasih jadi tujuan hidup jiwamu. Betapa besarnya keagungan-Mu ya Allah. Mengapa Engkau menyembunyikan keagungan-Mu? Mengapa Engkau meninggalkan tahta surgawi-Mu dan tinggal di tengah kami? Itu yang menjadi pertanyaan dari Suster Faustina kepada Tuhan Yesus ya. Dan Yesus menjawab, putriku, kasih telah membawa aku kemari, dan kasih itu menahan aku di sini. Jadi karena kasihnya Tuhan kepada kita manusia, maka kasih yang membawa Tuhan turun ke dunia, meninggalkan tahta surgawi. Dan kasih itulah yang menahan Tuhan ada di sini. Hidup Yesus adalah kasih. Allah adalah kasih. Semua yang dilakukannya adalah karena kasih. Karena kasihnya, Yesus datang ke bumi. Karena kasihnya, Yesus ditahan di bumi. Dia meninggalkan tahta surgawi. Dan kasih itu harus disalurkan. Ada yang memberi kasih, ada yang menerima kasih. Jadi kasih itu selalu ada dua pihak. Kasih itu harus disalurkan. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Yesus adalah kasih. Kalau ada yang mau menerima, maka Yesus datang padanya. Yesus adalah kasih. Kasih ini diberikan. Dan kalau ada yang menerima, maka Yesus akan datang. Kalau yang menerima itu mengasihinya, maka kasih itu, maka Yesus itu akan tertahan di situ. Akan ada selalu di dekatnya. Jadi Yesus adalah kasih. Kasih ini memberi. Dan kalau yang diberi itu menerima kasihnya, maka Yesus akan tertahan di situ. Dikatakan selanjutnya, putriku, seandainya engkau tahu betapa besarnya pahala dan ganjaran yang didapatkan oleh satu tindak kasih yang murni kepadaku. Jadi Yesus memberikan satu konfirmasi bahwa kamu akan mendapat ganjaran dan pahala yang luar biasa hanya oleh satu tindak kasih yang murni kepada Tuhan. Kita
mengasihi Tuhan? Pertanyaannya murni enggak? Padahal Yesus bilang kalau ada satu tindak kasih murni kepada Tuhan, maka kita akan menerima ganjaran, menerima pahala yang kalau kita tahu tuh kita bisa mati sukacita. Begitu luar biasanya pahala yang Tuhan berikan. Manusia, Suster Faustina juga nggak bisa membayangkan pahala dan ganjaran yang akan diterima. Karena Yesus bilang kalau kamu tahu aja ya, kamu akan mati sukacita. Jadi Tuhan menyediakan pahala dan ganjaran sukacita kepada kita sebetulnya. Buat mereka yang mengasihi Tuhan, buat mereka yang melakukan tindakan kasih yang murni kepada Tuhan. Ganjaran itu akan menyukakan manusia secara tidak terbayangkan. Nggak bisa kita bayangin, masa sih dengan satu perbuatan kecil cinta kepada Tuhan bisa memperoleh seperti itu. Tapi Tuhan yang bilang, ya Yesus sendiri yang bilang, kamu akan memperoleh pahala ganjaran yang nggak kebayang sama kamu. Bahkan kamu bisa mati sukacita karena pahala dan ganjaran tersebut. Satu tindakan kasih yang murni. Nggak minta banyak-banyak Tuhan ya, cuma satu tindakan kasih yang murni. Akan terima pahala dan ganjaran yang tidak terbayang. Karena Allah itu Maha Rahim. Dia bisa memberi apa aja yang bahkan kita nggak bisa bayangin. Kenapa Yesus mengatakan hal tersebut? Karena dikatakan oleh Yesus, aku mengatakan ini supaya engkau terus-menerus menyatukan dirimu dengan aku lewat kasih. Yesus sengaja mengatakan ini supaya kamu terus-menerus menyatukan diri dengan Tuhan dalam hal kasih, lewat kasih. Jadi kalau kita melakukan perbuatan mengasihi dengan tulus, itu kita sudah bersatu dengan Tuhan. Karena kasih itu adalah suatu sifat rohani yang hanya bisa dilakukan kalau ada kuasa Tuhan dalam diri kita. Karena inilah tujuan hidup jiwamu. Tujuan hidup jiwanya Suster Faustina adalah selalu berbuat kasih, selalu mengasihi, melakukan segala hal atas dasar kasih. Begitu pula menjadi tujuan hidup kita sebetulnya untuk selalu melakukan, menyatukan diri dengan Tuhan lewat kasih. Yesus ingatkan lagi supaya Yesus ingin kita selalu bersatu dengannya lewat kasih. Seperti tadi di awal ya, Yesus itu kasih, kasih itu memberi. Dan kasih yang memberi ini harus ada yang menerima. Kalau Yesus yang kasih memberi dan kita menerima, maka kita akan bersatu di dalam Tuhan. Dan Yesus minta supaya terus-menerus kamu bersatu dalam Tuhan melalui lewat kasih. Jadi dasarnya kita kasih. Melakukan apapun, berkata apapun, berpikir apapun, dasarnya kasih. Menegur orang. Ada orang yang gak berani menegur orang. Tapi kalau dasarnya kasih, gak apa-apa, tegur aja karena dasarnya kasih. Tapi jangan seolah-olah mengasihi, tapi sebetulnya mau sok berkuasa, sok betul, sok ngatur ya. Dengan mengasihi artinya saya bersatu dengan Yesus. Dengan mengasihi artinya saya bersatu dengan kasih. Yang kasih itu adalah Yesus sendiri. Ya. Tujuan hidup dari jiwa Suster Faustina adalah kasih. Tubuh manusia akhirnya nanti hancur. Pada waktu kita mati, tubuh juga akhirnya akan hancur. Tapi jiwa adalah jati diri manusia tersebut. Dan jiwa nggak akan mati. Sehingga tujuan hidup dari jiwamu, kata Suster Faustina, kata Yesus, tujuan hidup dari jiwamu adalah kasih. Jadi walaupun nanti sudah meninggal, tapi jiwanya nggak pernah mati. Dan tujuan hidup jiwamu adalah kasih, selalu mengasihi. Kasih tersebut harus dipelihara. Kasih tersebut harus dijaga. Tidak boleh dipadamkan. Jadi kita sering ada istilah juga ya dalam istilah suami istri. Oh kalau baru menikah, wah cintanya menggebu-gebu, kasihnya menggebu-gebu. Tapi kalau sudah 5 tahun, sudah 10 tahun, hambar. Sudah seperti adik kakak, sudah seperti teman, sudah nggak ada lagi kasih. Siapa yang salah?
Yang salah adalah mereka sendiri karena enggak menjaga kasih tersebut. Sehingga di sini dikatakan kasih tersebut harus dipelihara, harus dijaga supaya enggak padam. Tuhan juga memberi kasih kepada kita. Kita yang harus memakai kasih ini. Ya, sehingga dikatakan kan misinya adalah mengasihi. Kita harus pakai, jangan kasih yang kita terima dari Tuhan kita simpan, kita diemin, kita pendam. Lama-lama kasih itu akan mati, akan padam. Harus dijaga, harus dipelihara supaya kasih itu tidak padam. Jangan sampai kita jadinya cuek, acuh tak acuh ya, apatis, gelap, masa bodoh ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi mari kita juga lihat ke kehidupan keluarga kita masing-masing. Kasih yang bagaimana yang ada dalam keluarga kita sekarang? Kasih yang menggebu-gebu? Kasih yang kita pelihara? Kasih yang kita jaga? Atau kasih yang kita biarin aja? Mau mati syukur, mau hidup ya sudah. Jangan ya. Jangan seperti itu. Dikatakan lagi oleh Tuhan Yesus bahwa tindakan ini adalah tindakan yang muncul dari kehendak. Kita punya niat, punya keputusan, punya komitmen, ya. Tindakan untuk mengasihi itu tindakan dari kehendak. Jiwa yang murni adalah yang rendah hati. Kembali lagi refleksi ke diri kita. Apakah saya rendah hati? Kalau saya melakukan ini dengan motivasi tertentu, berarti saya nggak rendah hati dan berarti jiwa itu tidak murni. Contoh ya, mengasihi tapi tidak rendah hati. Contoh, suami mengasihi istri katanya ya. Dia kerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, memenuhi kebutuhan istrinya. Tapi dia merasa hebat, merasa sombong, merasa berjasa. Saya sanggup melakukan ini karena saya mengasihi kamu, karena saya mau menunjukkan bahwa saya hebat, saya berkuasa, saya bisa. Itu bukan kasih yang murni. Kasih yang menyimpang, ya. Kalau enggak rendah hati, maka lama-lama kasihnya itu akan merana. Jiwa yang murni itu rendah hati, tadi dikatakan ya. Jadi ketika engkau merendahkan dan menghampakan diri di hadapan keagunganku, kata Tuhan, aku melimpahi engkau dengan rahmatku. Ketika engkau merendahkan dan menghampakan diri di hadapan keagunganku, rendah hati ya, tidak berdaya, tidak mampu, berdosa, aku melimpahi engkau dengan rahmatku. Beda yang tadi kayak suami. Saya bisa melakukan ini itu karena saya mau menunjukkan bahwa saya kasih kepadamu. Jadi berkuasa, jadi arogan. Itu bukan kasih yang murni. Tapi sombong, menyombongkan diri. Dan menggunakan kemahakuasaanku untuk meninggikan engkau. Ya, Yesus yang katakan, ketika engkau merendahkan diri dan menghampakan diri di hadapan keagunganku, aku melimpahi engkau dengan rahmatku dan menggunakan kemahakuasaanku untuk meninggikan engkau. Kalau kita merendahkan diri, bahkan Tuhan yang akan meninggikan kita. Beda dengan suami tadi, dia menyombongkan diri, merasa hebat, merasa mampu. Malah dia direndahkan orang, ya. Dan kita tadi dikatakan diberi rahmat oleh Tuhan kalau kita rendah hati. Dikasih rahmat, yaitu rahmat pertumbuhan supaya kita juga makin lama makin punya kasih yang murni. Oke, kita masuk ke tugas kita. Kita perlu menyatukan diri dengan Yesus lewat kasih. Kasih itu menyatukan. Kasih itu siap melaksanakan perintah Tuhan. Jadi, kalau kita mau bersatu dengan Tuhan, atau kalau di bacaan hari ini Tuhan yang ingin bersatu dengan kita. Tuhan ingin menyatukan diri dengan kita. Satu-satunya cara adalah lewat kasih. Dan tugas kita yang kedua adalah menjadi rendah hati. Kalau orang yang rendah hati akan dilimpahi rahmat dan ditinggikan oleh Yesus. Baik, itu aja untuk hari ini.
Kita tutup dengan doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas pengajaran pada hari ini, di mana kami boleh semakin mengerti dan kami juga punya keinginan untuk bisa melaksanakan misi kami, tugas kami, untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau mentaati perintah-Mu Tuhan. Kami mau mengabulkan permohonan-Mu Tuhan, supaya kami selalu ada bersatu dengan Engkau, yaitu lewat kasih. Mampukan kami untuk bisa terus-menerus mengasihi, karena kasih itu menyatukan. Karena kasih itu memampukan kami untuk bisa melaksanakan perintah-Mu. Mampukan kami juga untuk menjadi orang-orang yang rendah hati ya Tuhan, supaya dengan kerendahan hati kami bisa memperoleh rahmat daripada-Mu dan juga ditinggikan oleh Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, mengelilingi hidup